Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you are all in good condition. Alright. In this time, I would like to discuss with you about our lesson this week about latihan soal bahasa Inggris. Sekarang kita akan membahas di pembelajaran kita ini adalah tentang membahas latihan soal di semester yang kedua bahasa Inggris di kelas 9. Barangkali karena ada beberapa kelas yang belum mendapatkan materi secara lengkap, maka pada kesempatan ini saya akan berusaha untuk membahas soal-soal yang sudah anak-anak dapatkan dari fotokopian. Oke, nah sekalian, kita mulai dari nomor yang pertama. Nomor yang pertama itu disebutkan question 1 and 2 refer to the following notice. Ya, pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 adalah nanti untuk notis atau peringatan berikut ini. Jadi sekalian, ada beberapa tanda peringatan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama itu caution, kemudian ada notice, kemudian ada warning. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa caution ini biasanya diartikan pemberitahuan secara umum. Ya, pemberitahuan secara umum yang dia tidak ada resiko. Kemudian notice ini berikutnya, tahap yang lebih berat. Artinya ada pemberitahuan dan ada sedikit resiko. Sedikit resiko. Sedangkan yang terakhir, warning, ini adalah yang paling berat, yaitu pemberitahuan dengan resiko atau dampak. Resiko atau dampak. Baik, sekarang kita perhatikan untuk soal yang pertama. Ada kata don't bully. Ya. Ada kata don't bully. Be a friend. Menegaknya adalah be a friend. Jadi ada dua pesan di dalam notis ini. Yang pertama adalah don't bully. Kemudian yang kedua adalah be a friend. Ya, kalau kita terjemahkan di sini, jangan membuli. Kemudian yang kedua adalah bertemanlah. Contohnya ada kalimat be a good student. Berarti artinya adalah jadilah murid yang baik. Be a good girl. Jadilah cewek yang baik. Be a good boy. Artinya jadilah cowok yang baik. Nah, berarti ada dua pesan ya di sini. Kemudian the first question, pertanyaan pertama nomor 1 adalah what merit will student get upon understanding the notice? Ya, ada kata what's merit. Pertanyaan adalah what's merit. Ingat ini pakai T ya, sekarang bukan pakai G. Ya, jadi ini diartikan merit ini same meaning with benefit. Merit itu mirip dengan kata benefit. Bisa juga dekat dengan kata advantage. Ya, yang artinya keuntungan atau untung. Jadi yang ditanyakan adalah apakah keuntungan murid-murid memahami tanda peringatan itu. Nah, kemudian pilihannya first, they feel secure as everyone should be friendly. Mereka merasa aman jika semuanya bisa berteman. Itu yang pertama. Yang B, they have to make friend with anybody. Mereka harus berteman dengan siapapun. Kemudian C, they will be careful in choosing friend. Mereka harus berhati-hati dalam memilih teman. Kemudian yang D, they should behave appropriately. Mereka harus seimbang. Nah, anak sekalian, karena pesan di sini ada dua. Yang pertama jangan membuli, kemudian yang kedua itu bertemanlah. Maka keuntungan yang didapat dari notis ini ada dua juga. Ya, jadi harus ini jangan membuli, kemudian bertemanlah. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban A. Jadi ketika seorang anak tidak membuli temannya, maka dia akan merasa aman. Semua akan merasa aman. Kemudian berikutnya perintah yang kedua adalah disuruh untuk saling berteman, ya, saling berteman. Alright. Yang B kita pastikan salah. Kita cek. They have to make friend with anybody. Mereka harus berteman dengan siapapun. Berarti baru 1 poin saja. Nomor yang kedua ya.
1 poin saja. Kemudian C, they will be careful in choosing friend. Mereka harus berhati-hati dalam memilih teman. Baru poin yang ini, berteman saja. Kemudian they should behave appropriate. Mereka harus seimbang. Ini kurang terperinci atau kurang jelas yang dimaksud seimbang itu apa. Alright, student, kita lanjutkan nomor yang kedua. If the school spot a student against other, what most likely must be done by school? Kita perhatikan di sini. Keywordnya, kata kuncinya di pertanyaan ini adalah must be done by school. Harus dilakukan oleh sekolah. Ya. Must be done by school. Harus dilakukan oleh sekolah. Jadi kita harus menjawab pertanyaan ini sesuai dengan permintaan atau pertanyaan yang ada. Ini apa ini? Nah, apa yang harus dilakukan oleh sekolah. Pilihan yang pertama, the school will establish a stricter rule. Sekolah akan membuat peraturan yang stricter. Ya, kemarin kita membuat stiker itu tempelan atau peraturan, dan ternyata strict itu maknanya adalah ketat. Kalau ada T-nya, strict, ada plus ER, yang ini adalah tingkat perbandingan lebih, maknanya adalah lebih keras atau ketat. Ya. Di sini bisa jadi jawaban yang benar. Yang kedua, the school environment will not conducive for learning. Lingkungan school environment, lingkungan school will not conducive, tidak akan aman, tidak akan kondusif for learning, untuk belajar. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Kalau dikatakan sekolah tidak akan kondusif, berarti tidak nyambung, ya, tidak nyambung. Kemudian yang berikutnya, the student will not become popular among others. Murid-murid tidak saling terkenal atau tidak terkenal satu dengan yang lainnya. Ini juga tidak menjawab pertanyaan, karena pertanyaan adalah must be done, harus dikerjakan, ya, done atau dilakukan by school, oleh sekolah. Kemudian yang D, the school must handle this problematic student wisely. Sekolah harus menangani masalah ini, ya, masalah murid ini wisely, dengan bijaksana, ya, wisely dengan bijaksana. Kita perhatikan di sini. Sebenarnya peraturan yang lebih keras, lebih ketat itu juga satu poin yang menjadikan jawabannya mungkin bisa jadi benar, tetapi ini masih belum mencakup jawaban yang menyeluruh, ya, jawaban yang menyeluruh. Yang benar adalah tentu must handle this problematic student wisely, harus menghandle atau menangani masalah murid itu dengan bijaksana. Maksudnya bisa apa? Bisa jadi ini peraturannya diperketat, bisa jadi mungkin kalau ada masalah, siapa yang bermasalah dipanggil ke sekolah, bisa jadi yang berikutnya ada hukuman-hukuman, bisa jadi berikutnya apa. Itu yang disebut dengan nama wise, ya, atau bijak. Kalau ada ly berarti ditambah, maknanya nanti ditambah dengan wisely, artinya dengan bijaksana, dengan bijaksana. Alright, then kita lanjutkan di soal yang ketiga. Warning, glove and mask should be worn when working in this area. Glove, sarung tangan, and mask, penutup muka atau masker, should be worn, harus dikenakan. Word ini adalah bentuk yang ketiga, ya, dia adalah bentuk yang ketiga. Bentuk yang pertamanya apa? Nah, ini, ya, ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Verb pertamanya wore, wear, worn adalah wear, kemudian wore, kemudian worn. Nah, ini berarti artinya dikenakan atau dipakai, ya, dikenakan atau dipakai. Harus dikenakan when, ketika working, sedang bekerja in this area, di daerah sini. Nah, ini namanya warning. Maknanya apa? Berarti kalau warning itu menandakan nanti kalau dilanggar ada resiko. Kita cek contohnya. Barangkali di sebuah perusahaan, pabrik yang harus pakai sarung tangan, harus pakai masker. Kalau tidak nanti menyebabkan sakit. Nah, itu resikonya. Nah, kalau caution tadi mungkin tidak terlalu, ya, tidak terlalu. Hanya pemberitahuan. Contohnya, jangan ramai
jangan membunyikan klakson, dilarang menginjak rumput, dan lain sebagainya. Itu kan tidak terlalu banyak atau mengandung resiko. Baik, nah sekarang pertanyaannya, based on the text, we bla 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 in the walking area. Berdasarkan pada teks itu, kita bla 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 in the walking area. Kita titik di area kerja. Ingat perintahnya tadi adalah wear must, ya, should, ya kan? Wear must and glove. Nah, ini perintahnya, harus ingat. Ini kata kuncinya, keywordnya. Harus memakai masker dan sarung tangan. Berarti jawabannya harus terkait dengan warning atau peringatan itu. Pilihan yang pertama, should never put off the glove and mask. Harus tidak boleh melepas. Never mean tidak pernah atau tidak boleh. Never itu berarti tidak pernah atau tidak boleh. Pernah atau tidak boleh. Kemudian shouldn't be worn the glove and mask. Shouldn't, tidak boleh. Nah, di sini should never berarti tidak pernah. Put off, melepas. Kalau shouldn't be worn, tidak pernah mengenakan. Ini sebaliknya ya. Sarung tangan dan masker. Kalau tadi tidak boleh melepas berarti harus selalu memakai. Kalau yang B shouldn't be worn, tidak boleh mengenakan. Berarti malah tidak boleh pakai masker sama sekali. Nah, ini berarti berbalik dengan yang A tadi. Kemudian yang C, should be working in the area. Harus bekerja di daerah sini. Kemudian yang D, buy a mask and glove in the area. Harus membeli masker dan sarung tangan di daerah ini. Berarti kita cek, harus mengenakan masker dan sarung tangan. Kalau dikatakan di situ tidak harus mengenakan, berarti salah. Pilihan B, berarti that's wrong ya, salah. Kemudian pilihan C, working di area, tidak sesuai dengan warningnya. Memang bekerja di situ, tapi kata kuncinya adalah should wear mask and glove. Harus mengenakan sarung tangan dan masker. Kemudian membeli masker dan sarung tangan di daerah itu. Ini malah jauh sama sekali ya, jauh sama sekali. Perintahnya adalah mengenakan masker dan sarung tangan. So the best answer is, sehingga jawaban yang paling benar adalah jawaban pilihan A ya, pilihan A. Should never put off the glove and mask. Tidak boleh melepas sarung tangan dan masker. Alright, soon to continue. Question for number 4. Dear Andy, congratulations on winning the computer animation competition. You are our pride and joy. We wish you luck and success for the future. Uncle Alan and Aun Delia. Perhatikan sekalian, di sini ada kata congratulations. Kita hapus di sini ya. Oke. Congratulations itu adalah sebuah ucapan selamat. Dalam materi pembelajaran bahasa Inggris, kata congratulations itu termasuk kategori